Pemirsa, demikian tadi informasi seputar aktivitas warga selama masa pandemi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pengendara motor di Lumajang, Jawa Timur melawan petugas saat terjaring razia protokol kesehatan. Pelanggar tidak terima saat dirazia karena tidak mengenakan masker. Seorang pengendara roda 2 di Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terjaring razia petugas gabungan. Meski terjaring razia karena tidak menggunakan masker, pengendara motor ini justru melawan petugas. Peristiwa yang terekam kamera amatir ini terjadi di Pasar Karangbendo pagi tadi, pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Ratusan santri dari Kabupaten Mojokerto kembali ke pesantren Gontor di sejumlah cabang di Jawa Timur pagi tadi. Sebelum berangkat, para santri diwajibkan membawa surat bukti karantina di rumah selama 14 hari serta membawa peralatan sesuai protokol kesehatan. Suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan para santri yang akan kembali ke Pondok Pesantren Gontor di sejumlah cabang di Jawa Timur. Sejumlah orang tua tidak kuasa menahan tangis melepaskan putra-putrinya kembali ke pesantren meski di tengah pandemi COVID-19. Keberangkatan ratusan santri Pondok Pesantren Gontor dari Kabupaten Mojokerto dilaksanakan bersamaan dan dikoordinir oleh alumni di pelataran parkir Pusat Perkulakan Sepatu, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pemberangkatan ini merupakan gelombang kedua, yakni sebanyak 122 santri putra dan putri. Ini merupakan kelompok terakhir yang akan masuk ke dalam pondok. Gelombang kedua ini. Jumlahnya, Pak? Untuk Mojokerto seluruhnya mulai dari Gontor Pusat, Ponorogo, sampai Gontor Banyuwangi itu sekitar 122. Mojokerto saja. Gitu. Untuk bekal yang dibawa mereka, Ustaz, yang karena ini kan masih pandemi COVID, gimana, Ustaz? Ya, kalau memang ini sesuai dengan protokol kesehatan, jadi semuanya surat kesehatan dari Dinas Kesehatan, terus surat isolasi mandiri selama 12 hari di rumah, kemudian dibekali dengan masker, sanitizer, dan lain sebagainya. Itu di mobil juga sudah disiapkan alat-alat kesehatan. Sebelum berangkat, para santri dan alumni telah berkoordinasi dengan Pemda dan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan surat sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Anggota tim komunikasi gugus tugas COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan dan transportasi umum. Pengelola pusat perbelanjaan dan transportasi umum juga wajib menjaga kebersihan dan mengatur jadwal maupun jumlah pengunjung agar tidak menciptakan kerumunan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat yang berkumpul di tempat umum. Tempat umum yang dimaksud seperti mal, pertokoan, dan sejenisnya. Panduan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2020. Beberapa informasi penting bagi pengelola maupun pengunjung pusat perbelanjaan adalah: pertama, membatasi jumlah pengunjung. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka pengunjung tidak diperkenakan masuk. Jika pengunjung tidak memakai masker, maka tidak diperbolehkan masuk juga. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah atau face shield. Dan selama pelaksanaan pemeriksaan suhu, petugas tersebut didampingi oleh petugas keamanan. Kedua, membatasi jumlah pengunjung yang masuk dan membatasi jumlah pedagang yang beroperasi, mengatur jarak etalase, serta mengatur jam operasional, jam buka, dan tutupnya mal. Ketiga, mengatur jarak saat mengantri dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter, seperti di pintu masuk kasir, dan juga lift, dan juga eskalator, dan membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dengan membuat penanda pada lantai lift. Hal ini juga harus dilakukan pengaturan jarak minimal 1 meter di tangga dan juga eskalator. Keempat, pengatur modal transportasi agar mencegah terjadinya kerumunan dan mengoptimalkan ruang terbuka, juga agar tidak terjadi kerumunan. Pengelola juga diminta memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas, atau punya riwayat kontak dengan orang yang terkena COVID-19. Pada hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 10.926 spesimen. Angka ini menurun cukup drastis karena pada hari Minggu kemarin ada 20 laboratorium yang tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan libur. Sebagian besar ini adalah laboratorium rumah sakit yang kemudian libur dari aktivitas dan baru memulainya pada hari Senin pagi hari ini. Sehingga total pemeriksaan yang kita periksa untuk spesimen sampai dengan hari ini adalah 650.311 spesimen. Dari hasil pemeriksaan itu kita dapatkan jumlah kasus positif sebanyak 954 orang, sehingga totalnya menjadi 46.845 orang. Kita perhatikan sebarannya, tertinggi yang melaporkan kasus positif pada hari ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 315 orang dan sembuh 66 orang. Kemudian DKI Jakarta 127 orang, sembuh 74 orang. Sulawesi Selatan 111 orang kasus baru dan 38 sembuh. Kalimantan Selatan 89 kasus baru dengan 10 sembuh. Sumatera Selatan 60 kasus baru dan 17 sembuh. Ada 19 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 orang, bahkan ada 11 provinsi yang melaporkan tanpa ada kasus baru. Beberapa provinsi yang jumlah kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus konfirmasi yang dilaporkan adalah Jawa Barat, 17 kasus baru dan sembuh 24 orang. Kemudian Nusa Tenggara Barat 11 kasus baru dan 13 sembuh. Kemudian Gorontalo 3 kasus baru dan 4 sembuh. Yogyakarta tidak ada kasus baru melaporkan 7 sembuh. Kemudian Kalimantan Barat tidak ada kasus baru melaporkan 3 sembuh. Dan Sumatera Barat tidak ada kasus baru dan melaporkan 2 sembuh. Sehingga total kasus sembuh yang dilaporkan hari ini adalah 331 orang, akumulasinya adalah 18.735 orang. Meninggal 35 orang sehingga totalnya menjadi 2.500 orang. Kasus orang dalam pemantauan yang kita lakukan pemantauan adalah 43.500,
sementara pasien dalam pengawasan sebanyak 12.999 orang. COVID-19 ini sudah terdampak pada 440 kabupaten kota di 34 provinsi. Saudara-saudara, sekali lagi saya akan mengingatkan bahwa menjaga jarak adalah kunci bagi upaya kita untuk mencegah penularan ini. Pemirsa, Provinsi Jawa Timur masih menjadi provinsi yang mencatatkan penambahan positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Hari ini positif COVID-19 di Jawa Timur bertambah 315 kasus. Hingga hari ini kasus positif di seluruh Indonesia di 34 provinsi dan 440 kabupaten kota telah mencapai 46.845 kasus. Provinsi Jawa Timur kembali menempati posisi puncak dengan penambahan 315 kasus sehingga total kasus positifnya menjadi 9.857 kasus. Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur menekan laju penambahan virus corona, misalnya dengan memperketat protokol kesehatan di tempat-tempat wisata seperti wisatawan di Kota Batu, Jawa Timur. Surat keterangan bebas COVID-19 dari hasil swab test wajib dilampirkan para wisatawan yang akan berkunjung dan menginap di Kota Batu, Jawa Timur. Khususnya wisatawan atau tamu hotel dari zona merah asal Jakarta dan Surabaya. Hal ini diungkap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko usai rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur dengan 3 kepala daerah Malang Raya di Bakorwil 3 Malang. Dalam rapat diputuskan Malang Raya yang mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu belum memenuhi syarat ke fase new normal. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan Kota Batu dan Malang saat ini masuk dalam zona kuning. Posisi Batu dan Kota Malang ini dalam zona kuning. Artinya ini resiko rendah, tapi artinya belum seperti zona hijau. Kalau zona hijau ini sudah kategori wilayah terdampak. Kabupaten Malang ini kategori zona orange, artinya resiko sedang. Secara bertahap mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata tentunya, tetapi bahwa SOP protokol kesehatan harus tetap dipastikan itu bisa dilaksanakan. Saat ini baru 20 dari 50 hotel di Kota Batu yang mengajukan izin untuk kembali buka. Selain hotel, tempat wisata di Kota Batu yang akan kembali juga harus melalui verifikasi kelayakan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.